وشفيعنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ما يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Wa fi riwayatin, "Idza arada Allahu bi 'abdin khaira ista'manahu." Qila kaifa yasta'minuhu ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Qala yuwaffiquhullah bi 'amalin shalih qabla mautih. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu minasyahidina wa syakirina walhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi memuji Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan subuh yang berbahagia ini di tahun 2025 di bulan Rajab, di bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan satu peristiwa, yaitu peristiwa sholat, penjemputan sholat di tanggal 27 Rajab. Dan itu peristiwa yang sangat dahsyat. Seluruh perintah Allah selain sholat itu melalui wahyu, datang Jibril membawa wahyu. Tapi kalau sholat tidak, sholat harus dijemput langsung, bertemu Allah di Isra wal Mi'raj, perjalanan yang sangat melelahkan, jauh beribu-ribu tahun. Seandainya malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus, malaikat Jibril itu, dia punya 600 sayap. Satu sayap dibentangkan, tertutupilah bagian timur. Satu sayap lagi bagian barat. Terus sampai di langit yang ketujuh, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian di arsy-Nya Allah, kemudian bertemu Allah di situ. Itu perjalanan yang sampai hari ini sudah masuk akal. Kalau zaman dulu tidak masuk akal. Bisanya itu ada orang berjalan setelah Isya pulang subuh dengan perjalanan beribu-ribu tahun. Bayangkan Pak. Bayangkan dahsyatnya itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu. Makanya Allah memulai itu Subhanalladzi asra. Allah mengatakan kata subhanallah di dalam surah Al-Isra itu. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah. Ketika Allah menggunakan kata subhanallah, berarti itu peristiwa yang sangat dahsyat dan tidak mampu dilakukan oleh manusia. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Menjemput sholat. Untuk apa sholat itu? Ya untuk kita ini. Dijemput khusus. Jadi ibaratnya kalau kita ini di dunia, kalau ada presiden undang secara khusus,
di waktu yang khusus, acara yang khusus, kemudian kita saja yang dipanggil. Berarti penting sekali perintah itu. Yang lain disurati, dikasih surat. Tapi ini tidak, langsung datang ke rumah ya. Jam sekian, tanggal sekian hari ini. Itu kita luar biasa gembiranya, Pak. Semua acara kita batalkan karena ada panggilan yang penting. Apapun itu. Ada orang meninggal, kita bilang tidak bisa. Saya ada panggilan presiden. Ada orang sakit, tidak bisa. Ini panggilan khusus. Jam sekian di waktu ini kamu harus datang. Mungkin kalau kita tidak datang pasti di SP. Mungkin dimutasi, dipecat lagi. Kenapa? Karena penting lah perkara itu. Itu perkara dunia. Dan ini perkara akhirat jamaahnya. Perkara agama. Nabi disuruh jemput itu. Maka Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Abdun ya. Abdun itu hamba. Ketika kita sudah puncak ibadah yang tertinggi, itu bertemu Allah secara fisik, Nabi. Tapi karena kita bukan Nabi, maka kita tidak bisa bertemu Allah secara fisik. Maka bertemu Allah ada dua. Yang pertama di dalam sholat, yang kedua di Yaumul Mahsyar nanti. Pertemuan manusia di dalam sholat, Allah berada di depan kita, kemudian di akhirat ketika hari pengadilan. Jemaah. Makanya ini disebut hamba, bukan namanya. Allah tidak menggunakan asra bi nabi, tidak. Dia langsung menyebut hamba karena hamba itu adalah derajat yang paling tinggi di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan derajat itu. Kalau kita menjadi hamba, karena kita di sini baru belajar menjadi hamba, belum menjadi hamba yang baik. Karena kalau hamba itu Pak, dia tahu kewajibannya. Tanpa dipanggil dia sudah datang. Itu dia, karena dia tahu sebagaimana karyawan. Kalau dia karyawan di toko, dia tahu jam kerjanya toko itu. Jam 8 masuk kantor, jam 6, jam 7 sudah di kantor. Beres-beres, bersih, minum kopi. Kenapa? Menunggu dibuka kantor. Begitulah hamba itu. Dia tahu waktu sholat, oh jam sekian sholat subuh. Jam 5 misalnya. Jam 5 tidak datang. Ditunggu lagi. Besok, tidak datang lagi. Ditunggu besok, 1 bulan tidak muncul. Kira-kira bagaimana itu? Pasti dipecat, dimutasi, dipindah, diturunkan honor, dikurangi bonus, bahkan dipecat langsung. Tidak beres ini hamba. Begitu juga kita ini sebagai hamba. Dipanggil 5 kali. Setiap hari diulang. Kali ini 30. 5 kali 3, 15. 150 kali Allah panggil kita, tidak pernah muncul di masjid. Kalau ditanya, di mana dia? Ada di rumahnya. Wah, pengurus masjid lagi. Iya, pengurus masjid. Allahu Akbar. Tidak pernah datang. Tidak pernah. Maka orang seperti ini pasti akan dipecat. Apakah dia dipecat sebagai hamba Allah, atau dia dibiarkan lalai terus dan terus dan terus. Maka Nabi SAW karena dia puncak tertinggi hamba, dipanggil langsung bertemu Allah di situ, Pak. Allahu Akbar. Pertemuan yang sangat dahsyat. Seorang kekasih Allah bertemu dengan zat yang selama ini menghidupkan, memelihara, memberikan rezeki, bertemu. Ini luar biasa pertemuan. Ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha, mau ke Arsy, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, saya cuma sampai di sini. Saya tidak bisa lanjut bertemu dengan Allah. Kenapa Pak? Seandainya saya bergerak sedikit saja, kata Jibril, maka saya akan hangus terbakar. Saking kuatnya cahaya nur Allah itu, Jibril tidak mampu melawan itu. Dan memang karena tidak bisa memang.
Bahkan Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, meminta, ya Allah, anzur ilaik, saya ingin melihat engkau. Maka Allah mengatakan, lantaron, engkau tidak akan bisa melihat aku selama-lamanya di dunia ini, kata Allah. Walakin unzur ilal jabal, kalau engkau ingin lihat aku, lihat ke gunung itu. Maka gunung itu ketika tajalli, zat Allah akan datang, hancur lebur menjadi tanah, pingsan Musa, langsung bertobat, mohon maaf, bertobat kepada Allah. Itu Pak, bagaimana itu zat Allah ya? Baru cahayanya saja datang ke gunung, hancur gunung, lebur. Makanya Jibril mengatakan, ya Muhammad, engkau yang masuk, saya cukup di sini saja. Karena cahaya Allah itu luar biasa, nur ala nurin, cahaya di atas cahaya. Hanya Nabi Muhammad yang bisa tembus, sementara Jibril tidak bisa masuk untuk melanjutkan perjalanan. Memang Pak, orang-orang yang spesialis itu bertemu Allah itu tidak boleh orang lain datang, karena khusus memang. Karena kita ini kalau di dunia itu jangan ada yang tahu kita jadi 2 orang, begitu. Karena ada pesan yang mau disampaikan. Jibril saja tidak menemani, kan tidak sanggup menembus cahaya Allah yang 70 hijab itu, kata berhijab-hijab, dan bisa tembus itu Nabi. Disitulah peristiwa yang sampai hari ini Pak, baru kita bisa cerna dengan akal kita, betul peristiwa itu. Perjalanan yang panjang, dari perjalanan dari Madinah ya, menuju, atau dari Mekah menuju Palestina, masuk masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian memimpin sholat bersama para malaikat. Setelah itu Mi'raj, bertemu Allah, dibawa oleh malaikat dengan kendaraan burak yang tercepat. Tidak ada kendaraan yang paling cepat daripada kendaraan itu, yang diantar langsung dari surga. Seandainya kita naik itu Pak, aduh bagaimana nih? Naik pesawat saja kita sudah ketakutan, ini naik burak, perjalanannya panjang. Ini cuma dari Isya subuh sudah pulang, tidak sampai 24 jam perjalanan. Kita saja dari Indonesia ke Mekah itu sekitar 9 jam, itu sudah melelahkan. Bagaimana ini yang beribu-ribu tahun ditempuh dengan perjalanan malaikat Jibril yang membawa Nabi SAW. Dan semua diperlihatkan kepada Nabi, penduduk surga, penduduk neraka, bertemu dengan para malaikat, bertemu dengan para nabi, semua. Luar biasa Pak penyambutannya. Jadi surga itu di langit. Surga pertama, langit pertama Nabi Adam. Terus sampai Nabi yang terakhir, yaitu Nabi yang terakhir di langit yang ke-7, Nabi Ibrahim. Kemudian terus naik bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perjalanan yang sampai hari ini susah dicerna. Tapi karena hari ini sudah ada pesawat, masuk akal. Kita bisa terbang kiri kanan ke sana kemari, tidak sampai 24 jam. Misalnya hari ini terbang Jakarta, Jakarta lanjut lagi Malaysia, Malaysia lanjut Arab Saudi, dan itu bisa ditempuh dalam beberapa jam dengan pesawat. Nah, itu sudah masuk akal. Dulu tidak ada pesawat. Ketika Nabi pulang, kemudian sebelum subuh, kan belum sholat subuh waktu itu, ditanya dari mana, maka Nabi bilang, saya dari bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, menjemput sholat. Spontan orang-orang yang mendengar waktu itu mendustakan Nabi, terutama Abu Jahal. Dia bilang ini kadzab, dia bilang antum ini berdusta, luar biasa dustanya, pembohong. Pokoknya semua gelar-gelar yang tidak pernah diucapkan oleh mereka. Kenapa? Karena tidak mungkin ada orang ke langit dari Isya subuh sudah pulang, tidak mungkin. Itu sangat
Seandainya Pak kita hidup di zaman itu mungkin sama juga. Kenapa? Karena memang susah dicerna. Dan itu hanya keimanan yang bisa menjawab. Seandainya kita hidup di waktu itu mungkin kita ikut Abu Jahal. Tapi alhamdulillah kita tidak hidup di waktu itu. Alhamdulillah Pak kita ini selamat dari ujian ini. Seandainya kita waktu itu kemudian kita ikut Abu Jahal, naudzubillah, mungkin kita sudah bersamanya di dalam neraka, diazab beribu-ribu tahun. Alhamdulillah, semua mendustakan Nabi. Hanya satu orang yang beriman. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Pak, gelar As-Siddiq itu hanya Abu Bakar yang miliki. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Umar belum masuk Islam waktu itu. Utsman belum, Ali belum, hanya Abu Bakar Pak yang beriman satu-satunya dari kalangan orang tua. Kemudian yang kedua istrinya Khadijah. Cuma 2 orang. Seandainya kita waktu itu bersama mereka mungkin kita akan bisanya itu hari ini saja. Kalau ada orang meninggal ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sakit apa Ki? Kenapa meninggal? Pasti tanya sakit apa. Yang kedua, yang sering diucapkan, berapa umurnya? Pasti ditanya, 60, wajar, 60. Cocok nih kalau meninggal. Yang terakhir ini yang paling parah. Apa itu? Kenapa bisa? Tadi saya baru ketemu, ini sudah. Ya karena memang begitu takdir Allah. Nah, ini Pak, 3 pertanyaan ini hari ini masih terulang. Seandainya itu kita bawa di zaman Nabi dan Nabi pulang mengabarkan saya baru bertemu Allah, membawa perintah sholat 5 waktu, kemudian disyariatkan, maka kita akan mendustakan. Karena cuma 1 orang yang meyakini. Siapa? Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu Pak, seluruh amalan kita dari pertama kita beramal sampai terakhir itu mengalir semua kepada Abu Bakar. Karena amal jariah yang dia lakukan. Dia ajak lagi saudaranya, Abu Bakar lagi ajak 6 orang, diajak Utsman, ditargib, dikasih keuntungan masuk Islam, diajak lagi sahabat yang lain, Ali diajak masuk Islam 6 orang setelah Nabi SAW sampaikan. Alhamdulillah. Seandainya kita di posisi itu Pak, waktu itu kejadian, mungkin kita ada di barisan Abu Jahal. Tidak percaya juga. Kenapa? Itu tadi, kematian saja ada 3 pertanyaan yang berulang sampai hari ini. Kenapa bisa? Itu yang paling parah. Seakan-akan dia tidak yakin kalau kematian itu akan datang. Yang kedua ini, sakit apa Ki? Seakan-akan orang kalau tidak sakit tidak mati. Nah, ini yang salah ini. Perlu dilurus. Kemudian berapa umurnya? Seakan-akan kalau umurnya masih 20 tidak mati. Tidak, jemaahnya berkata. Ini yang perlu kita luruskan. Dan itu yang paling parah itu. Kenapa bisa? Tadi saya ini baru cerita dengan dia. Dia upload fotonya. Bercerita dia akan sehat. Kabar sudah meninggal tadi. La haula wala quwwata. Siapa yang menjadikan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini pertanyaan berulang sampai hari ini. Kalau ada orang meninggal pasti itu. Yang terakhir itu yang paling parah. Kenapa bisa? Bisa saja. Orang sakit saja bertahun-tahun di rumah sakit belum meninggal. Kalau Allah belum cabut nyawanya. Ini tidak sakit, tidak ada riwayat ini, tiba-tiba meninggal. Ya. Siapa yang kasih meninggal itu? Allah juga. Karena kita terjebak di pola pikir seakan-akan kalau kita sehat, kuat, masih muda, masih hidup terus, tidak mau mati. Bukan. Ini yang keliru. Dan seakan-akan kalau kita sudah tua, kita sudah mau dekat mati. Bukan juga. Tidak ada yang tahu itu rahasia Allah. Dan ini keyakinan harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa kematian, kehidupan itu di tangan Allah. Makanya kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita paham kalimat ini, maka pertanyaan yang 3 itu tidak ada, akan hilang. Kenapa? Karena kita kembali kepada itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
dari sana, dari Allah. Ya. Kemudian wa inna ilaihi, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Jadi hakikat kita ini bukan pemberian, hanya titipan. Titipan diberikan ruh, dititipkan ini pakai ya 63 tahun standar kamu pakai ini ruh. Beramal dengan bagus, amalkan ini dan itu kata Allah. Kami akan ambil lagi itu. Nah, itu berarti Pak, tidak ada pemberian di dunia ini. Yang ada titipan. Kenapa? Semua diminta pertanggungjawaban. Tidak ada yang gratis. Semua. Bahkan kata Allah, "Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Pada hari itu, hari kiamat nanti, di akhirat kami akan tanya seluruh nikmat yang pernah kami berikan kepadamu. Tidak ada yang tersisa, Pak. Yang kecil sampai yang besar, semua ditanya oleh Allah. Tidak ada yang gratis. Kelihatannya gratis, udara. Kita hidup dengan udara, alhamdulillah kita masih hidup. Bisa bernapas, itu semua gratis. Iya, di dunia, di akhirat ditanya. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sedikit pun sampai dia ditanya 4 perkara. Yang pertama Pak, an umrihi fima abnau, tentang umurnya di mana dihabiskan. Allah Akbar. Ngeri Pak kalau ditanya umur ini dihabiskan di mana. Tanya bagaimana sholatnya. Aduh ya Allah, bolong-bolong ya Allah. Kenapa? Aduh sibuk ya Allah, kerja rumah siang malam, kerja kantor siang malam, mundur lembur lagi, target belum tercapai. Sampai di rumah capek, tidur, akhirnya tidak sholat subuh. Capek ya Allah. Terus berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun diberikan kesempatan. Sholat subuh tidak pernah di masjid. Tidak pernah ya Allah. Itu pun sudah terlambat baru saya datang. Allah Akbar. Hari Jumat pi ya Allah. Itu pun hari Jumat terakhir pi. Sudah sholat baru datang. Kemudian yang kedua ya Allah, setelah sholat saya cepat pulang. Dan saya yang pertama kali cepat pulang daripada jemaah yang lain. Nauzubillah jemaah yang dimulakan Allah. Jadi kalau seperti ini Pak, mohon maaf ini kita harus semangat mengajak orang. Bagaimana makanya Nabi itu setelah turun ayat itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir." Wahai orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal mudassir, berdiri, kata Allah, bangun, fa'anzir, berikan peringatan. Setelah itu Pak, Nabi mengatakan, dia gulung tikarnya yang biasa di tempat tidur, kemudian dia bilang, la rohata ba'dal yaum, tidak ada lagi istirahat setelah turun ayat itu. Maka Nabi gulung tikar, dia simpan baik-baik. Dari situ Pak, sholatnya itu sampai 6 juz setiap 1 rakaat. Sampai dekat subuh, menangis, memohon hidayah kepada umat. Alhamdulillah kita kena hidayah hari ini. Kenapa? Asbab pengorbanan Nabi SAW. Beliau mendoakan kita. Dia tidak lagi tidur. Bahkan keluarganya ganti ki. Karena Nabi gulung, kemudian disimpan, mereka ganti. Dia ganti yang lebih bagus. Kemudian Nabi bertanya, kenapa saya rasa enak sekali tidur sini? Dan itu mengganggu kepada saya. Kenapa enak sekali tidur? Ganti yang lalu. Dia bilang, jangan yang itu. Karena kalau itu dipakai, saya tidak bisa bangun untuk ibadah kepada Allah. Bayangkan. Hari ini Pak, kita beli kasur yang 7 juta, 10 juta, yang 20 juta. Enak sekali tidur. Kita masih suka ingin tidur yang enak. Sementara Nabi Pak, setelah turun ayat itu tidak lagi mau tidur enak. Bahkan hanya sekitar 2 jam dia tidur di dalam sehari dan semalam. Dia gulung, simpan. Kenapa? La rohata ba'dal yaum. Tidak ada lagi istirahat setelah ini. Selalu malamnya dihabiskan dengan ibadah. Bahkan diriwayatkan dari Aisyah istrinya, sampai bengkak-bengkak kaki Nabi itu beribadah. Hari ini Pak, kalau kita tanya kita yang satu-satu, pernah kita sholat sampai bengkak-bengkak kaki?
Pasti kita bertanya, wah tidak pernah. Kalaupun bengkak-bengkak kita akan berhenti, pergi ke dokter. Dokter bilang, tidak usah sholat. Bengkak-bengkak nanti itu, akhirnya tidak sholat. Kenapa? Karena kita lebih menikmati tidur kita yang enak daripada ibadah kepada Allah. Kita sampai beli kasur yang empuk 7 juta, dicicil lagi per bulan, 1 bulan 1 juta. Dibayar 7 kali setoran. Kita bayar dengan ikhlas. Dan kita enak tidur di situ. Padahal Nabi menghindari, Nabi gulung, bahkan diganti. Nabi bilang jangan, kembalikan seperti itu. Kenapa? Mengganggu ibadahku di malam hari. Masya Allah. Kita ini Pak bukan lagi mengganggu ibadah. Kita pakai AC, tidak kedengaran lagi di masjid azan. Tidak bisa lagi kedengaran. Apalagi memang azannya kecil, memang toanya kecil, kasihan, tidak kedengaran. AC di dalam rumah, pengap suara tidak bisa keluar, tidak bisa kedengar. Akhirnya kita tidak bangun. Kemudian ditanya alasan, kenapa tidak sholat subuh? Ketiduran. Selama berapa tahun? Hampir 3 bulan tidak pernah sholat. Masa ada orang tidur sampai 3 bulan tidak pernah dengar azan di sholat subuh? Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Perlu kita renungi Pak. Sampai hari ini kita lebih enak tidur atau lebih enak bangun di malam hari? Karena itu tadi, kalau kita bandingkan dengan Nabi SAW, ibadah kita ini sangat jauh sekali, dan perbedaannya sedikit. Kalau Nabi itu sedikit-sedikit sholat, sholat di malam hari, sedikit lagi sholat, lanjut lagi, sedikit-sedikit sholat. Kalau kita sedikit sekali sholat. Kalau Nabi itu sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan lagi. Habis itu makan lagi. Habis itu sedikit perbedaan. Jadi ini jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau Nabi itu sedikit-sedikit baca Quran. Datang lagi baca Quran lagi. Sedikit-sedikit lagi baca Quran. Kalau kita sedikit sekali baca Quran. Itu pun hari Jumat baca surat Yasin di masjid berjamaah. Itu pun kalau ada orang berjamaah di masjid baca Yasinan. Tidak pernah lagi mengaji di rumah. Apalagi mengamalkan, Nabi mengatakan Iqra'ul Qur'ana fis sahar. Bacalah Al-Quran itu 1 bulan. 1 bulan berarti 1 hari 1 juz. Kalau kita sudah sampai di situ berarti sudah betul ibadah kita. Tapi kalau ini Pak, 1 bulan, jangankan 1 bulan, 1 tahun pun kita tidak baca-baca Al-Quran. Ini sangat mengkhawatirkan ya keadaan kita di hari kemudian jemaah. Maka kita semangat Pak. Diajak menuntut ilmu, wah ketiduran saya. Selama sudah 3 bulan majelis taklim tidak pernah hadir. Iya ketiduran, masa ada orang ketiduran sudah 3 bulan. Tidak masuk akal. Berarti itu bukan tidak masuk akal. Memang Allah belum mengizinkan kita untuk beribadah dengan menuntut ilmu. Ibadah yang standar, itu pun kita sudah banyak yang lalai. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, menghadiri majelis ilmu, duduk, mendengarkan firman Allah, hadis Nabi, itu rahmat. Nabi mengatakan ada malaikat yang berkeliling-keliling mencari majelis-majelis ilmu yang berkumpul orang-orang membacakan, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Kemudian mereka saling memanggil, kemudian bersab-sab sampai di arsy. Jadi Pak, kita ini yang kelihatan cuma berapa orang itu? Ya 8 dengan saya. Itu bukan 8 Pak. Hakikatnya itu kita beribu-ribu sampai di arsy. Kenapa ada malaikat di sini bersama kita? Maka ditahu itu, oh itu Pak Haji, oh itu Pak Hussein ya. Dikenal sama malaikat. Nanti kalau meninggal, oh itu dia sudah meninggal nih, tidak pernah lagi di masjid, sudah pergi. Allah, mereka tahu Pak. Dan mereka akan menemani. Kenapa? Karena dia menjadi sahabatnya di dunia ketika di majelis ini. Dia datang, ditahu, ini yang senantiasa ke masjid, iya, itu dia. Mereka itu bercakap-cakap juga, menceritakan keadaan kita. Kemudian mereka balik. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, min aina antum? Dari mana kalian? Dan Allah Maha tahu. Cuma Allah ingin
dengarkan jawaban malaikat. Kemudian malaikat itu menjawab, kami dari Masjid Tombolo Al-Ikhlas. Di sana ada Pak Hussein, ada Pak Haji Sam, ada Pak Irfan, ada Pak Rasid, ada Pak Safa ini. Mereka senantiasa bermajelis setiap ahad subuh. Dilapar. Kemudian Allah bertanya, apa yang mereka harapkan? Ya Allah, mereka mengharapkan surgamu ya Allah. Jadi kita dulu ini Pak, hakikatnya ingin masuk surga, betul tidak? Tidak ada orang yang beribadah kecuali ingin masuk surga, itu saja intinya. Kemudian apa yang mereka takutkan? Ditanya oleh Allah. Ya Allah, mereka takut dengan azabmu ya Allah. Jelas hadisnya, riwayatnya jelas, sahih. Kemudian kata Allah, aku akan memasukkan mereka ke dalam surga dan aku akan menjaga mereka dari siksa azab neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini Pak, kita ini ya senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, minimal kita istiqomah belajar. Saudara kita Ustadz Usman Jasad yang kemarin meninggal tidak ada penyakitnya, tiba-tiba meninggal hanya cedera sedikit, itulah yang mengantarkan dia menuju tempatnya yang pertama, yaitu alam kubur. Dan kita juga akan seperti itu Pak. Tidak ada yang bisa menjamin kita ini masih bisa besok hidup masuk. Siapa tahu kita setelah ini meninggal, tidak tahu apa yang kita persiapkan untuk ibadah kita ini. Dan kita akan masuk di dalam kubur Pak. Dan di kubur itu sendirian, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada harta yang menemani kita. Semua orang akan menangis. Semua orang akan menjerit. Semua orang akan ketakutan masuk ke dalam kubur. Kalau kita tidak punya amal, kita tidak beribadah dengan baik, tidak punya amal ibadah, sholat kita lalaikan, tidak pernah sholat subuh pun tidak pun, walaupun rumahnya dekat di masjid, maka pasti dan pasti kata Allah engkau akan sengsara, menderita. Beliau jamaah yang dimuliakan Allah, Ustadz Usman Jasad pergi, tidak ada riwayat sakit. Jangan kita berprasangka baik bahwa kita akan hidup selama-lamanya, tidak jemaah. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita ini masih hidup besok jemaah. Hanya Allah yang tahu kapan kita akan meninggal, di mana dan bagaimana caranya kita meninggal, itu hanya Allah. Kata Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal. Dan kita tidak tahu jemaah. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali, bagaimana kita kembali. Tapi yakin, kata Allah, orang yang beriman, kata Nabi, ma yamutu rajul ma yamutul mar'u ma asya alaih. Tidaklah seorang itu meninggal kecuali dia meninggal di atas kebiasaannya. Kalau dia senantiasa sholat, kebiasaannya zikir, kebiasaan baca Quran, datang ke masjid, berjamaah ibadah dengan baik, insya Allah kata Nabi, dia akan meninggal di atas amalan itu jemaah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga amal-amal ibadah kita ini, keluarga kita yang dahulu mendahului kita sudah meninggal, orang-orang tua kita, bapak-bapak kita, orang-orang yang kita cintai bersama mereka, mereka sudah dahulu meninggalkan. Kita doakan mereka, semoga mereka Allah terima ibadahnya, perluas kuburnya, diberikan timbangan amalnya, menerima catatan amalnya dari tangan kanannya. Kemudian kita yang masih hidup, mari kita betul-betul beribadah kepada Allah jemaah yang dimuliakan Allah. Kita hadiri majelis ilmu, sabar, karena kunci ibadah itu sabar jemaah. Kita harus sabar beribadah. Sampai kapan? Sampai Allah menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kamu kepada Allah sungguh-sungguh sampai datang kematian kepadamu.
Tidak ada kata istirahat beribadah, Pak. Dan kita disuruh beribadah terus, beribadah. Bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, kita harus beribadah kepada Allah. Sehingga jemaah dimulakan Allah, saya ulang lagi, ketika Nabi SAW menjemput sholat itu sangat gembira para sahabat. Ketika turun di Madinah, mereka yang sudah masuk Islam, karena ibadah sholat itu turun 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, jadi sudah ada orang yang beriman. Maka ketika turun perintah itu, maka sangat gembira kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menurunkan wasilah ketika kami dalam kesulitan, kami langsung ibadah sholat memohon kepada-Mu. Makanya ini sholat, Pak, menjadi wasilah untuk meminta pertolongan kepada Allah. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wa sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bisobri wa sholat. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya orang yang sabar itu, Pak, hanya orang-orang yang bisa melakukan sholat itu orang-orang yang sabar. Sabar berjamaah di masjid, sabar istiqomah 5 waktu ke masjid, sabar menunggu sholat, dan seterusnya. Hanya orang-orang yang sabar. Kecuali orang-orang yang sabar, kata Allah. Kemudian kata Allah, untuk menaikkan derajat itu, maka kita harus usahakan kita khusyuk dalam sholat. Dan itu perkara yang berat. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran, ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya ibadah itu lakabiratun, sangat berat, kecuali orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Masya Allah. Ini, Pak, sudah sholat ditingkatkan lagi khusyuk, mentadaburi, merenungi. Bagaimana caranya itu? Mentadaburi ibadah kita, berbanyak bermajelis ilmu, mentadaburi, merenungkan, memahami, mendalami. Makanya kata-kata sholat, Pak, itu sering berbarengan dengan aqoma. Aqoma, sholat. Makanya iqoma itu dari kata aqoma. Aqoma yukimu iqomatan. Itu asal katanya. Sehingga kalau sudah qomat, harus sholat. Kenapa? Memang sudah sholat. Aqoma itu mendirikan. Beda itu orang yang mendirikan dengan mengerjakan, Pak. Beda. Kita harus pahami ini, Pak. Kita harus pahami hakikat ibadah itu mendirikan. Ibaratnya rumah. Sholat itu imaduddin, tiang agama. Kalau engkau dirikan tiang agama, engkau akan mendirikan agama, kata Nabi. Kalau engkau hancurkan, maka engkau hancurkan agama ini. Bagaimana cara mendirikan? Perhatikan rumah, Pak. Kalau kita bangun rumah, pondasinya dulu. Setelah pondasinya, kemudian tiang, di mana itu didirikan tiangnya? Berdiri tegak, lurus untuk menopang yang di atas atapnya. Yang pertama, kalau Islam itu akidah. Kita sudah berislam, akidah kita Islam. Kemudian akidahnya ini harus dibuktikan dengan apa? Dengan ibadah. Apa ibadah itu? As-sholah. Tegakkan sholat, dirikan sholat. Kalau dirikan itu, Pak, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, rukun dan syarat harus terpenuhi. Syarat sholat apa? Rukun sholat apa? Pembatal-pembatal sholat apa? Kemudian yang paling penting, waktunya didirikan kapan? Dan ini yang paling parah. Karena orang tidak paham mendirikan sholat itu, katanya mengerjakan sholat. Bukan. Mendirikan sholat itu beda dengan mengerjakan sholat. Orang yang mendirikan sholat, sudah pasti dia mengerjakan sholat. Orang yang mengerjakan sholat, belum tentu dia mendirikan sholat. Paham? Jadi beda itu bahasa Arab, aqoma dengan fa'ala. Aqoma itu mendirikan. Sholat itu didirikan, bukan dikerjakan. Allah tidak mengatakan fa'ala sholat, kerjakanlah sholat, bukan. Dirikanlah sholat.
Makanya sering kita baca itu ayat surah At-Taubah ayat 18 dan 17 18. Allah mengatakan maka lil musyrikin ayyamuru masajidallah. Itu yang tadi kita baca salat subuh. Tidaklah pantas bagi orang-orang kafir mendirikan atau memakmurkan masjid. Kenapa? Karena orang kafir. Untuk apa datang ke masjid? Maka lil musyrikin ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri, karena mereka itu sudah kafir, tidak lagi diterima ibadahnya. Kemudian Allah mengatakan ulaika habitat a'maluhum, mereka itu sudah dihapus seluruh amalannya. Wa finnarihum khalidun, dan di dalam neraka mereka kekal selama-lamanya. Itu orang kafir. Setelah itu Allah ceritanya orang iman. Kemudian Allah kata innama ya'muru masajidallah. Perhatikan, setelah Allah sebutkan orang kafir, baru Allah sebutkan orang yang betul-betul beriman. Siapa itu? Innama, kata Allah, hanya saja. Itu kalau dalam bahasa Arab itu yufidul hasar, hanya orang-orang khusus, kata Allah. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Kata makmur itu Pak, memakmurkan itu sebagaimana pasar 24 jam dibuka, itu memakmurkan. Makanya ramai itu di pasar. Yang kedua bandara, yang ketiga rumah sakit. Tidak pernah sepi. 3 tempat ini di dunia tidak pernah sepi sampai hari kiamat. Pasar, bandara, rumah sakit. Itu memakmurkan. Masjid juga begitu. Di mana itu? Di Mekah. 24 jam beribadah sehari semalam, Pak. Itu memakmurkan namanya. Makanya Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah. Yang pertama, man amana billah, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ini syarat yang pertama. Man amana billahi wal yawmil akhir. 2, yang pertama. Yang pertama secara goib, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang ketiga ini baru yang nampak. Perhatikan. Wa aqamas shalah, dan dia dirikan sholat. Itu buktinya bahwa dia beriman kepada Allah. Dia dirikan sholat. Dan ini yang perlu kita pahami, Pak. Mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Kalau mengerjakan itu sesuai kemauan kita, di mana saja, kapan saja, sesuai hati kita. Misalnya sholat jam subuh jam 5.30 atau jam 5.15, dia sholat jam 6, itu mengerjakan sholat, bukan mendirikan. Karena kalau mendirikan itu tepat waktu, di mana azan dikumandangkan, berjamaah di masjid, ikut sunnah, itu mendirikan. Kalau mengerjakan, kapan saja, jam 6, jam 7 boleh, tapi pahalanya beda. Sunnahnya tidak didapat, pahalanya kurang, dan itu mengerjakan. Sesuai kehendak kita, kemauan kita, namanya mengerjakan. Tapi kalau mendirikan sesuai sunnah Nabi. Dan itu yang kita hari ini sampai hari ini belum bisa mengamalkan dengan baik. Makanya Allah mengatakan wa aqamas shalah, mereka mendirikan sholat. Sholat itu Pak, ada alif lam di belakang, as-sholatu. Maksudnya itu sholat yang dipahami makna dan tata caranya, syarat dan rukun sempurna. Ini yang perlu kita pelajari. Bukan asal mendirikan. Rumah itu Pak, kalau asal-asalan, tiangnya yang 20 meter kita kasih jadi 10, sebelah yang 30, rusak pasti. Begitu lagi sholat. Kalau kita dirikan rumah Pak, tidak sesuai ukuran, panjangnya beda dengan ukuran lebar, pasti rumah itu tidak lama rubuh. Cornya 1 kali, bukan 1 kali 1, 1 kali 10, pasti rubuh sholat. Apa rumah itu? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan rancangan konstruksi yang baik. Begitulah sholat Pak. Kalau sholat kita ini asal-asalan, itu pun nanti hari Jumat baru ke masjid, mana mungkin Allah mau perhatikan ibadah kita. Itu pun tidak pernah sholat di masjid. Jumat itu pun sudah terlambat, baru Jumat. Kemudian yang kedua kata Allah wa aqamas sholata wa ataz zakat, dia menunaikan zakat. Jadi yang pertama tadi 2,
berhubungan dengan hablum minallah, beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang ketiga dan keempat ini berhubungan dengan pribadi sosial, mengerjakan sholat, kemudian bersosial, hubungan hablum minannas di masyarakat. Dia mendirikan sholat sebagai bentuk keimanan tadi. Yang kedua ini dia bersosial, membagi hartanya kalau punya zakat, dikeluarkan 2,5% setiap 1 haul dan cukup nisab. Dikeluarkan hartanya. Setiap Ramadan dikeluarkan zakat fitri. Itu ibadah sosial. Yang tadi hablum minallah, yang kedua ini hablum minannas. Ini yang perlu kita pahami baik-baik. Kemudian lanjut ayat itu. Wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Dan mereka tidak takut untuk mengerjakan itu, hanya takut kepada Allah. Apapun yang terjadi saya harus sholat. Mau rapat, mau ada ini, ada itu, saya tetap sholat. Saya tidak takut kepada selain Allah Subhanahu. Ini baru keyakinan yang betul. Keyakinan yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa semua yang mengganggu ibadah kita tinggalkan. Masya Allah. Itu baru mendirikan. Tapi kalau sebentar baru azan, belum komat, sudah komat, belum, baru 1 rakaat, sudah 1, belum khutbah, dan seterusnya. Kalau seperti itu ibadah kita, maka dipastikan jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita akan sengsara di perjalanan berikutnya. Masuk ke dalam kubur, ditanya oleh malaikat dengan 3 pertanyaan, naudzubillah. Semakin dalam kita melalui kubur, semakin sengsara. Makanya ini perlu kita pahami baik-baik, Pak, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mendirikan sholat. Jangan sampai kita selama ini hanya mengerjakan, tidak pernah mendirikan. Mendirikan tadi itu. Yang pertama, dirikan di waktunya, kemudian tempatnya di mana? Waktunya tepat waktu, tempatnya di masjid, di mana adzan dikumandangkan berjamaah. Ikut sunnah Nabi SAW. Yang ini syarat secara nampak. Yang batin syarat rukun dan syarat rukun. Kemudian yang lain-lain setelah syarat rukun, pembatal-pembatal sholat, kemudian sunnah-sunnah dalam sholat, kemudian bagaimana tata cara mengerjakan sholat. Itu yang perlu. Itu namanya mendirikan. Sebagaimana bangunan tadi. Kalau kita sudah bangun pondasi, maka kita bangun tiangnya lagi, kita dirikan. Berapa tingginya ini, berapa semen yang digunakan, dindingnya berapa, itu semua diukur. Begitu juga sholat, Pak. Tidak asal sholat, Allah Akbar dan seterusnya. Kita harus belajar itu dengan baik, supaya baru kita, kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Akbar. Orang-orang yang betul-betul diberi petunjuk oleh Allah. Yang pertama dia beriman, kemudian beriman kepada hari akhirat, kemudian mendirikan sholat, kemudian membayar zakat. Dia tidak sebut jihad dan haji karena beda syariatnya. Haji bagi orang mampu, jihad kalau ada perintah, dan puncaknya itu jihad, Pak. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, anna rajulan ja'a ila Nabi SAW au ata ila Nabi fasa'alahu an afdalil a'mal. Datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang amalan yang paling mulia dari seluruh amalan-amalan yang ada. Mana yang paling mulia ya Rasul? Dari semua amalan yang engkau ajarkan ini selama ini, manakah amalan yang paling mulia? Nah, perhatikan Nabi bilang. Nabi bilang, qala as-salatu. Engkau mendirikan sholat. Ditanya lagi, summa ma? Karena tidak puas. Apa lagi ya Rasul? Nabi bilang, as-salatu. Mendirikan sholat. Ditanya lagi, summa ma? As-salatu. Nabi ulang lagi 3 kali. Karena ini orang tidak puas. Ditanya lagi. Salah sama roh. Diulang, Nabi ulang 3 kali. Tidak puas dia. Masa cuma sholat itu? Istilahnya begitu. Selama amalan banyak sekali, masa cuma sholat yang dikerjakan yang paling mulia? Apa yang terakhir, Pak?
Nabi mengatakan, qala al-jihadu fi sabilillah. Allah berjihad di jalan Allah. Berjihad itu bukan berperang, bukan. Berjihad itu berdakwah. Kita juga ini berjihad di sini, di kompleks kita. Jihad itu terbagi 4. Yang paling ringan itu jihad melawan hawa nafsu. Kita melawan hawa nafsu, kita mau ke masjid, itu jihad juga. Namanya ar-ribat, berjaga-jaga. Jihad yang sesungguhnya melawan orang kafir. Itu baru jihad dengan syar'i. Tapi kalau jihad yang lain melawan hawa nafsu itu berat. Kita lawan hawa nafsu kita ke masjid, kita lawan hawa nafsu kita duduk di majelis, itu jihad juga. Cuma jihadnya rendah, paling rendah. Yang paling tinggi jihad melawan orang kafir. Dan kita tidak mungkin, kecuali orang di Palestina sana. Kenapa? Karena jihad di negeri kita ini butuh izin dari pemerintah. Nah, makanya Nabi mengatakan al-jihadu fi sabilillah, itu amalan yang paling mulia. Setelah sholat tadi, Nabi tidak bilang zakat, puasa, haji, umroh, tidak. Langsung jihad. Padahal Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam itu ditegakkan dengan 5 perkara, bersyahadat dan seterusnya. Tidak ada jihad di situ. Kemudian Nabi mengatakan dirikan sholat, puasa, bayar zakat, kemudian berpuasa bagi yang balik, yang diwajibkan berpuasa, kemudian berhaji bagi yang mampu. Hanya 5 tiang. Yang terakhir jihad tidak disebutkan di situ. Di mana ini di hadis ini? Di amalan yang paling mulia dari seluruh amalan tadi. Yang pertama sholat 3 kali, kemudian berjihad, mendakwakan agama, mengajak istri, anak, hari-hari diingatkan sholat, ingatkan istri tutup aurat, ingatkan istri tutup ini, dan seterusnya. Itu jihad, Pak. Jihad untuk melawan hawa nafsu tadi, mengajak mereka untuk taat kepada, itu jihad. Mengajak, mendakwakan, mengajak terus. Sebagaimana Nabi, Pak. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Medina, mengajak terus, diajak untuk apa? Agar mereka masuk Islam. Alhamdulillah mereka masuk Islam, dan alhamdulillah kita mendapatkan keberkahan dari dakwah Nabi, pengorbanan Nabi. Tidak ada orang yang beriman waktu itu, hanya Abu Bakar, kemudian istrinya, diajak lagi Utsman, Ali, kemudian masuk Umar. Setelah Umar masuk, Islam tersebar dan seterusnya. Alhamdulillah setelah tersebar kita mendapatkan hidayah. Orang tua Islam, kita juga Islam ikut-ikutan. Dan otomatis sehingganya iman kita ini iman keturunan, bukan iman pengorbanan. Sehingganya iman keturunan ini perlu didakwakan, perlu dibelajari, perlu ditingkatkan. Kenapa? Imannya keturunan. Seandainya imannya seperti Abu Bakar, iman yang betul-betul beriman, bukan keturunan. Imannya memang karena beriman betul-betul kepada Allah dengan mukjizat dan keyakinan. Ketika Nabi itu membawa wahyu, sholat, dia langsung beriman 100%. Kalau kita tidak, iman kita ini keturunan. Orang tua Islam ikut, kita ikut juga. Islam keturunan inilah yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena tidak ada jaminan dia akan selamat di dalam kuburnya. Biar saja itu situ, taruh aja situ. Ya, jangan dulu dibagi, taruh aja. Ini jemaah yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami bahwa iman kita iman keturunan, Pak. Tidak sebagaimana imannya para sahabat, imannya pengorbanan. Diusahakan, didakwakan, dimujahadah. Sampai-sampai Nabi itu, Pak, ketika dia sholat, Abu Jahal bilang, siapa yang berani menaruh kotoran perut unta di lehernya Nabi? Kemudian sedang sujud, maka ditaruh itu perut-perutnya unta itu, kemudian ditaruh di lehernya Nabi sementara sujud. Allah. Seperti itu keadaannya, Pak. Nabi berdakwah, dihina. Sebelum Nabi berdakwah, Nabi dipuji, Al-Amin, Al-Siddiq, orang yang sangat baik, Fatona, Qona'ah, dipuji. Setelah Nabi berdakwah, turun ayat Al-Muzammil dan Al-Mudassir, disitulah Nabi baru dihina. Dikatakan orang gila, majnun, tukang sihir, penyamun,
semua gelar-gelar yang menghinakan Nabi diterima. Kenapa? Mau diajak beribadah. Banyak orang yang, kalau kita sama keluarga kita, anak, istri, tetangga, kita tidak pernah dakwah, mereka enak-enak juga, dianggap baik. Tapi kapan kita ajak dia ibadah, ayo Pak sholat, pasti marah-marah. Saya juga ini sholat, tapi di rumah. Saya juga sholat di rumah. Tidak pernah ke masjid, tidak pernah. Itu yang berat. Ayo kita ke masjid, ada pengajian. Saya juga yang pengajian. Di mana? Di YouTube saya mengaji. Oh, di YouTube, iya. La haula wala quwwata. Pengajian dekat rumah tidak pergi. Makanya perjalanan yang paling jauh dan paling lama itu perjalanan ke masjid. Karena ada orang tetangga masjid tidak pernah ke masjid, tapi dia kemana-mana. Sementara masjid tidak pernah dikunjungi walaupun satu kali. Na'udzubillah. Makanya para ulama mengatakan perjalanan yang paling jauh dan paling lama itu perjalanan ke masjid. Ada di rumahnya tapi tidak pernah ke masjid. Ada di rumah tapi tidak pernah hadir kajian. Di mana kajian? Di YouTube saya. Dengar ceramah, iya. Tapi YouTube itu tidak membawa keberkahan. Kalau kita dengarkan hanya dapat manfaat ilmu, tapi tidak mendapat keberkahan majelis ilmu, bermajelis bersama para malaikat, itu tidak didapatkan. Di mana itu didapatkan? Di majelis kita ini. Di YouTube tidak, Pak. Kita dengar ceramah di YouTube itu tidak mendapatkan keberkahan majelis bersama malaikat. Tidak ada malaikat di YouTube, yang ada setan. Dikasih kita video, Ustadz ini bilang begini, Ustadz ini bilang begini, Ustadz ini hina ini, Ustadz ini bilang begini, ini salah, dan akhirnya kita ikut-ikutan. Kita tidak paham, kita ikuti juga. Di-share di grup. Di grup orang juga tidak paham. Kena syubhat. Kena fitnah. Kenapa Ustadz itu begini? Akhirnya kita tidak tahu yang mana yang benar. Akhirnya bingung. Kenapa? Karena tidak pernah ke majelis. Hanya di rumahnya duduk minum kopi. Kemudian share di grup. Buat ini dan itu. Dia juga tidak paham. Kenapa? Karena bingung. Yang mana diikuti. Begitulah kalau mengaji di YouTube. Kita tidak tahu bertanya sama siapa. Kalau di majelis ini malaikat bersama kita. Malaikat doakan kita, Allah merahmati, turun sakinah, hidayah. Semakin kuat iman kita. Kalau di YouTube tidak, Pak. Semakin kita benci orang kalau kita benci dia. Kalau kita dengarkan yang tidak baik, kita benci juga orang itu. Na'udzubillah. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita mengaji dengan baik. Mengajinya di masjid. Ada kitabnya, jelas hadisnya, jelas riwayatnya, bukan cerita lucu-lucu, ketawa-ketawa, dan seterusnya. Bukan itu. Kita harus mengaji dengan baik. Dengarkan baik-baik, duduk dengan sabar, bersama para malaikat. Mereka doakan kita selama kita berada di majelis. Seandainya kita bermajelis 1 jam, 1 jam ini malaikat memanggil semua malaikat, ayo kesini, kesini. Ada majelis. Di Tembolo itu cuma satu masjid yang istiqomah ada kajian di Al-Ikhlas ini. Allahu Akbar. Dilapor di langit, ya Allah, itu di Tembolo, di Al-Ikhlas itu klaster sana, kompleks Malino, mereka itu senantiasa bermajelis setiap subuh. Kita ke sana rame-rame, masya Allah. Sama kita itu kalau sudah jadwal, mau ngaji besok, ayo kita ke sana. Begitu malaikat juga. Mereka akan bersaling memanggil. Nanti subuh Ahad kita bermajelis di Al-Ikhlas Tombol, enak di situ. Dakwahnya sejuk, membawa keberkahan. Allahu Akbar. Seandainya malaikat itu kita bisa ajak ngomong, kita tanya-tanya, mana itu? Tapi kan tidak bisa, itu kan goib. Jadi kita yang bersyukur, Pak, walaupun kita ini berapa orang? 8 ya? 8 dengan saya. Ya, 8 dengan saya. Ini kita bermajelis berjamaah, para malaikat yang hadir untuk mendengarkan ini. Karena mereka senang. Ya, kiramil baroroh, yaitu para malaikat yang senantiasa mencari majelis-majelis Allah, dan mereka saling memanggil, ke sini, ke sini. Inilah majelis yang kalian harapkan keberkahan. Dan di akhir majelis itu kata malaikat, kumu qad firta atau qad maghfuran lakum. Berdirilah, sesungguhnya dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah. Masya Allah. Itu di akhir majelis. Malaikat bilang berdiri, dan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah. Ini Pak yang kita harapkan. Kita harapkan ibadah kita diterima, dosa-dosa diampuni,
keberkahan diberikan kepada kita. Di mana? Di masjid. Bukan di YouTube. YouTube jauh sekali, Pak. Kita hanya dengarkan, tidak dapat keberkahan. Makanya kalau orang belajar di YouTube itu bawaannya marah-marah. Ini bilang begitu, ini bilang begitu. Akhirnya dia bingung, yang mana mau diamal. Makanya datang ke majelis, berjamaah di sini, Pak, bersama malaikat. Sehingga keberkahan ilmu, keberkahan amal, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Dan pelajaran yang paling penting di minggu ini, Pak, itu tadi, ada 3 itu. Yang pertanyaannya harus kita hilangkan. Sakit apa? Berapa umurnya? Kenapa bisa? Ini pertanyaan yang harus kita hilangkan. Kalau ada orang meninggal, lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tidak usah bertanya, sakit apa Ki? Seakan-akan itu menandakan kalau orang tidak sakit, tidak mau mati. Sama kita ini, kita sehat-sehat ini, kita merasa masih lama Ki saya ini mau mati. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang tahu di mana, kapan dan bagaimana dia meninggal. Hanya Allah yang tahu. Bahwa orang Islam itu akan meninggal di 5 waktu. Yang pertama, kalau bukan waktu subuh, dia akan meninggal di waktu duhur. Kalau bukan waktu duhur, waktu asar. Kalau bukan waktu asar, waktu maghrib. Kalau bukan waktu maghrib, waktu isya. 5 waktu ini kita akan meninggal di antara itu. Makanya kata Nabi, jaga ibadah kepada Allah 5 waktu berjamaah. Jangan pernah kita terlambat, istiqomah, insya Allah malaikat bersama kita. Dan dia akan bersama kita dan akan mendoakan kita. Di 5 waktu itu. Pasti kita akan meninggal itu. Kalau bukan sekarang ini, sebentar duhur, tunggu. Betul Pak? Kalau bukan duhur, asar. Kalau bukan asar, maghrib. Kalau bukan maghrib, isya. Begitu itu, berputar terus waktu ini, disitulah kita akan meninggal dulu. Kalau kita tidak beramal, kita tidak persiapkan ibadah, dikhawatirkan kita akan meninggal dalam keadaan naudzubillah. Ada yang meninggal dalam keadaan minum balok akhirnya meninggal. Ada yang keadaan sementara narkoba meninggal, korupsi meninggal, joget-joget, nyanyi-nyanyi meninggal, main bola meninggal, main tenis meninggal. Bahkan ada yang meninggal dalam keadaan berzina di atas seorang wanita, naudzubillah. Keadaan-keadaan itu Pak, itu sudah ada di dunia ini. Tinggal kita memilih, kita mau meninggal seperti apa. Ada seorang yang meninggal itu Pak di Kalimantan. Saya lupa namanya. Dan ini sering saya ulang kalau mengaji. Di khutbah pun saya ulang, karena ini pelajaran. Dia meninggal dalam keadaan sholat. Dia jadi imam, meninggal di sholat rakaat pertama sholat subuh, di sujud yang kedua yang terakhir. Orang lihat, kenapa tidak bangkit ini? Lama. Ternyata dia sudah meninggal. Ternyata sudah jatuh. Akhirnya maju, menggantikan, naik rakaat kedua. Makanya ini penting Pak, kalau kita berjamaah, yang di belakang imam itu yang paham fikih sholat. Jangan kita tidak pernah belajar, tiba-tiba mau maju di depan. Di belakang imam lagi. Ini mohon maaf, di mana saja itu ya, bukan cuma di sini, di mana saja. Kenapa? Kalau ada kejadian seperti itu kita bingung. Siapa yang mau maju ini? Siapa yang menggantikan? Siapa yang meneruskan sholat? Itu semua orang yang paham itu. Makanya kalau kita berjamaah itu yang paham di belakang imam itu, yang di belakang imam dia paham fikih. Kalau imam misalnya mau kencing sementara sholat, dia tarik itu orang, gantikan dia baru keluar. Itu kalau masih hidup. Kalau sudah mati begini, enggak mungkin dia tarik kita. Meninggal kayak bapak itu, datang satu orang, dia lanjut, biarkan dulu jenazahnya, lanjut terus sholat. Dia meninggal di sujud yang terakhir. Seandainya Pak, itulah Nabi mengatakan, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah, bahwa sajid, dia dalam keadaan sujud. Itulah keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah. Maka Nabi bilang, fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa di dalam. Alhamdulillah, beliau itu meninggal dalam keadaan sujud. Di terakhir. Luar biasa, dicabut nyawanya dalam keadaan dia beribadah.
Dan ini yang kita harapkan. Dan kita memilih, Pak, kita akan meninggal seperti apa. Itu pilihan. Kita ingin meninggal dalam keadaan ibadah, perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak mengaji, perbanyak zikir, pokoknya perbanyak amalan. Dipastikan insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau kita ingin meninggal di luar itu, ya silakan. Di rumah, di mana saja, nauzubillah, kita tidak tahu. Tapi kalau kita sering di jemaah, di masjid, insya Allah dia akan meninggal di atas amalannya. Seperti mana Bapak tadi meninggal di rakaat yang pertama, sholat subuh di rakaat yang pertama dalam keadaan sujud. Allah, ya Allah, semoga mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, terutama yang baru kemarin Ustadz Usman Jasad, yang tidak ada riwayat penyakitnya, Pak, hanya keseleo, kemudian katanya serangan jantung dan seterusnya. Itu semua hanya sebab. Mati itu banyak modelnya, tapi intinya meninggal. Banyak modelnya, Pak. Sebabnya banyak. Ya. Sebabnya itu banyak, intinya mati. Itu yang perlu kita pahami. Sakit ini, Ki, sakit ini, itu sebab semua. Tidak ada hubungan dengan kematian. Walaupun dia sakit bertahun-tahun, kalau belum mati, belum ajal, tidak akan meninggal. Walaupun kita sehat, Pak, olahragawan, setiap hari minum obat untuk sehat, belum ada jaminan kalau kita mau sehat. Belum. Makanya kita perlu memahami bahwa kematian itu datang kapan saja. Wajah sakaratul mauti bil haq, kata Allah. Dan kematian itu akan datang dengan sebenar-benarnya. Dan waktu itu engkau dalam keadaan lalai. Allah. Mungkin karena sudah 6:30, mungkin kita ada pekerjaan lain. Nanti kita lanjutkan lagi pengajian kita. Ini sebagai motivasi di minggu ini karena banyak sekali kejadian. Dan terakhir ini baru-baru kebakaran di Amerika. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah hancurkan mereka. Kecuali orang yang beriman di sana, ya. Kenapa? Karena mereka membantu menghancurkan Palestina. Makanya Allah balas. Sekarang ini Allah hancurkan mereka dengan kebakaran. Mudah-mudahan mereka itu yang orang-orang kafir itu yang membantu Palestina dihancurkan, dibom, Allah hancurkan semua. Tapi bukan orang Islam, ya. Jadi kita doakan itu mudah-mudahan orang-orang kafir, ya, bukan orang Islam, karena ada orang Islam di sana. Tapi khusus mereka yang kafir dan memusuhi Islam, terutama Palestina, mereka bantu dananya untuk menghancurkan Israel sana, dibantu untuk menghancurkan. Kita doakan mudah-mudahan mereka itu terbakar. Karena sekarang ini lagi terbakar. Dan itu meluas kebakaran sampai hari ini. Dan itu kejadian di minggu ini. Itu pelajaran. Kalau azab itu turun, kalau ada musibah turun kepada orang kafir, itu azab namanya. Azab Allah kepada mereka sebelum di akhirat. Kalau kepada orang beriman, itu ujian. Bedakan itu, ya. Bedakan azab sama ujian. Ya. Kalau diturunkan musibah kepada orang kafir, maka itu azab. Azab Allah. Kalau kepada orang beriman itu ujian, peringatan. Supaya kamu kembali kepada Allah. Tapi kalau orang kafir itu azab. Makanya mudah-mudahan mereka itu yang membantu Palestina, artinya mereka membantu Israel menghancurkan Palestina, mudah-mudahan mereka itu yang Allah hancurkan. Di Amerika lagi kebakaran besar-besaran sampai hari ini. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan orang Islam di sana dan Allah hancurkan orang-orang kafir yang menolong Israel menghancurkan Palestina. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semangat, Ki. Kematian akan selalu, bahkan dalam riwayat itu malaikat maut itu 70 kali datang kepada kita melihat apakah kita ini sudah wajib dicabut atau belum. 70 kali datang. Dilihat Pak Haji, oh belum, masih sehat. Tunggu. Ini ya misalnya Pak Haji. Sabar, belum waktunya. Kasih biar dulu dia mengaji. Alhamdulillah. Dan kebaikan itu memberikan keberkahan umur, Pak. Semakin kita membuat baik, umur kita berkah. Berkah dari sisi jumlah, berkah dari sisi banyaknya amalan. Ini perlu. Karena Nabi mengatakan sebaik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dua itu. Dipanjangkan umurnya, kemudian dia isi dengan amalan. Itu keberkahan.
Makanya kalau sudah 70 itu berkah, Pak. Kita yang masih 30 ini, mohon maaf, mudah-mudahan kita dapat bonus juga seperti Pak Haji. Beliau sudah dapat bonus ini, Pak. 63, beliau sudah 70, 72. Allah Akbar. Bonusnya sudah banyak, Pak. Itu keberkahan, Pak. Karena tidak semua orang yang hidup hari ini. Kemarin itu baru 52 umurnya sudah meninggal. Ustaz Usman Jasad. Baru 52, Pak. Tidak ada bonus. Dia dapat diskon. 63 standar, dia 52, didiskon oleh Allah. Kalau Pak Haji dapat bonus, mudah-mudahan kita di sini Allah berikan bonus. Amin ya rabbal alamin. Ya 63, mudah-mudahan 64. 64 tambah, mudah-mudahan ya. Bagaimana caranya itu? Perbanyak kebaikan, berbuat amal. Salah satunya adalah hadiri majelis. Karena malaikat akan mengenal kita. Malaikat doakan kita. Itu Pak. Untuk memperbanyak ibadah itu begitu. Menambah umur itu begitu dengan kebaikan. Selalu datangi majelis. Kita lebih senang pergi olahraga. Mohon maaf ya, bukan tidak bagus olahraga. Betul Pak, olahraga itu penting. Kita harus menjaga kesehatan. Tapi ingat, ada olahraga yang paling penting. Olahraga jasmani, olahraga rohani. Bertamasya ke alam kubur. Jalan-jalan Ki. Kalau sekarang orang enak jalan-jalan ke pantai, ke Malino, ke kubur sekali-sekali Pak. Bertamasya. Secara fisik kita ke kuburan, ziarah kubur Pak. Setiap minggu ziarah kubur supaya ada mengingat kematian ini hati, rohani, bertamasya. Kalau secara fisik ke kubur, kalau secara batinia ke kitab, belajar agama, bertamasya. Penting belajar itu, bagaimana akhirat, bagaimana kondisinya. Di mana itu? Di kitab. Di kitab, di Al-Quran, hadis. Itu dibelajar. Kalau fisik, pergi ziarah. Hari ini orang sering ke pantai, main-main dan seterusnya. Fisik yang bermain. Tapi kalau rohani, pergi ke kubur. Ziarah minimal 2 kali, 1 minggu. Hari Jumat, hari Minggu, pergi. Ziarah, rame-rame Pak, ayo kita. Dan kubur itu Pak, kalau kita mau ziarah, bukan nanti kubur orang tua kita. Semua kuburan kaum muslimin yang ada. Kenapa? Karena doa kita itu untuk semua. Dan ada yang dikhususkan untuk orang tua kita. Walaupun kita ziarah kubur di Sudiang, orang tua kita kuburnya di kampung, sama itu. Karena Allah yang kita doa bukan kubur, yang kita tuju. Bukan harus di kuburan itu, bukan. Di mana saja kuburan kalau kita ziarah, kita assalamualaikum, mereka dengar. Semuanya mendengar. Kemudian kita doakan mereka, mereka dapat semua. Makanya doanya itu di hari Jumat, ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah orang-orang muslim, perempuan, laki-laki. Wal mu'minina wal mu'minat, yang beriman laki-laki dan minal al-ahya wal amwat, yang sudah meninggal atau masih hidup. Itu umum doanya. Jadi kalau ada kubur di sini, pergi ziarah. Sama-sama kita ziarah hari ini, ayo kita ziarah. Mengingat ini Pak, nanti dekat Ramadan baru kita pergi ziarah. 1 hari mau masuk Ramadan, pergi rame-rame ziarah. Tidak masalah, tapi itu kurang sekali. Masa 1 tahun baru 1 kali kita ziarah. Masa 1 tahun baru 1 kali kita ingat orang tua kita. Minimal Pak, setiap minggu kita pergi ziarah. Khususkan kalau boleh di hari Jumat. Karena hari Jumat penuh dengan keberkahan. Kita mengaji, bawakan. Kirim doa dan seterusnya. Itu Pak, bertamasya ke kubur. Ini hari ini orang tamasyanya ke pantai. Tidak bertambah iman. Banyak dosa di sana. Bukan lagi iman yang bertambah. Iman kita habis. Kenapa? Karena banyak aurat di sana. Banyak maksiat dan seterusnya. Kalau kita ke kuburan Pak, ada seseorang bertanya kepada muridnya, di manakah hakikat dunia ini? Dia bawa. Dia bilang, di sini. Di mana? Ini. Ini hanya kuburan. Inilah hakikat dunia. Di sinilah engkau akan meninggal dan di sini engkau akan dikubur. Inilah hakikat. Engkau akan tinggalkan semua yang engkau dapatkan di dunia ini dan inilah tempatmu yang terakhir kali. Allahu Akbar. Makanya Pak, minimal kita berjamaah atau sama-sama atau sendiri pergi ziarah. Karena hari ini orang senang ziarah, pergi kuliner, cari tempat makan yang enak untuk memuaskan hawa nafsu.
pergi ke pantai, untuk pokoknya semua tempat-tempat yang memuaskan hawa nafsu sudah pergi. Tapi tidak pernah ke kuburan, tidak pernah ke majelis ilmu, tidak pernah berziarah, menziarahi tamasya ke alam kubur, bagaimana memberikan santapan rohani kepada rohani, tidak pernah. Na'udzubillah. Maka ini Pak, mudah-mudahan saya dan kita semua diberikan keberkahan umur, mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan bertambah umur kita dari sisi jumlah dan sisi banyaknya ibadah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan semuanya yang benar yang datang dari Allah, dan salahnya itu dari saya sendiri. Kepada jamaah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita yang hadir ini orang tua semua, mohon maaf. Kita sudah di atas 30 lebih, semua tidak ada ini yang 20. Kemana itu ya? Wallahu alam. Mungkin sedang tidur atau apa. Nah, itu. Maka kita pikirkan generasi Pak. Doakan anak kita, keluarga kita, mereka yang akan melanjutkan perjuangan ini. Kalau hari ini kita tidak siapkan generasi, maka 50 tahun ke depan masjid ini bukan masjid lagi. Akan berganti mungkin jadi perpustakaan, akan berganti mungkin jadi tempat gudang, tidak tahu. Kenapa? Karena yang hadir hari ini tidak mengajak yang tidak hadir, tidak menyiapkan generasi setelah mereka. Karena kita ini akan mati Pak. Yakin dan percaya 100 tahun kemudian kita tidak ada lagi di sini Pak. Pasti Pak, kita tidak akan ada lagi di Tombolo ini, di masjid ini. Kita akan meninggal Pak. 100 tahun kemudian, mungkin tidak sampai 100, kita akan kembali kepada Allah. Siapa yang melanjutkan itu? Anak-anak kita yang masih belajar hari ini. Kalau kita tidak siapkan mereka, siapa yang jadi imam, siapa yang jadi muadzin, siapa yang semua akan mati. Dan itu yang perlu kita sama-sama pikirkan, bagaimana generasi kita ini semakin minimal pengurus masjid lah yang aktif. Mari kita sama-sama Pak ingatkan supaya kita ini makmurkan masjid, minimal pengurus. Ini sampai sekarang pengurus kita yang belum hadir semua. Mudah-mudahan mereka dengar, ya, supaya mereka bisa hadir. Kenapa? Karena jadi pengurus itu ada dua Pak. Dalam riwayat itu ada dua hakikat pengurus. Yang pertama membangun fisik masjid, bagaimana bagus, cantik, itu pengurus. Yang kedua ini membangun orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, ini pengurus juga. Bagaimana kalau kita mau jadi pengurus sementara kita tidak pernah ke masjid? Allahu Akbar. Kita bangun fisik, setelah kita bangun tidak pernah kita datang, apalagi sholat subuh, tidak pernah. Dan ini perlu kita ingatkan. Mudah-mudahan saya dan kita semua diberikan oleh Allah keberkahan. Mudah-mudahan dakwah kita ini atau majelis kita ini diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah, kita ajak saudara kita, istri kita, anak kita, mudah-mudahan mereka mau sama-sama beribadah kepada Allah. Demikian kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalina, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya sambil bincang-bincang sedikit. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Alhamdulillah. Ya Pak Haji. Saya ingin bertanya tiga masalah. Yang pertama, apakah Rasulullah waktu menerima salat bertemu jasadnya Allah? Yang kedua, masalah kita sebagai hamba Allah, kita sudah tahu bagaimana Pak Ustaz katakan
Karena memang salah tinggi tinggi bulan hidupmu. Ada waktunya, ada jamnya. Yang saya pertanyakan Ustaz, apakah tidak ada kaitannya dalam arti Tuhan menggerakkan dunia orang harus ada campur tangan Tuhan kepada hambanya supaya dia bergerak hatinya, ataukah faktor manusianya itu sendiri? Ya. Karena secara logika kita Islam langsung tahu seharusnya begini, sebaliknya begini. Jadi saya terkesan tadi mesti itu jauh, merasa jauh karena sebenarnya begini, apakah perilaku kita manusia ini yang sudah berasal beriman nanti ada campur Allah yang menggerakkan kita, kita tinggal di situ, ataukah memang sikap manusianya itu sendiri? Dengan dasar saya, daun pun selembar jatuh sepengetahuan Tuhan semua. Nah, apakah sebab tindakan kita ini? Yang terakhir saya dengarkan, kita semua berumur pensiun, saya sangat peduli. Banyaknya waktu pagi kita keluar tidak disisip, tidak berselawat, lewat begitu saja. Betul ya Allah. Padahal kita tahu, kalau saya sendiri bersih saya termasuk mundur-mundur waktu salat puasa. Sementara sekian proses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan Pak Haji. Semoga istiqomah Ki. Semangat belajar agama, semangat ke majelis ilmu. Allah. Semangat bertanya. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan Pak Haji. Minimal kita istiqomah berjamaah di masjid. Ya. Saya kan masih begitu Ustaz. Ya. Saya dokter. Saya yakin, saya percaya. Orang yang beriman, orang yang beriman itu tidak tahu marah. Betul. Tidak tersinggung. Semuanya baik. Dalam artian orang yang beriman kan, orang beriman itu patuh dan taat kepada Allah. Bagus. Hubungan banyak lebih berpihak hubungan. Ada bagus sekali. Lewat itu saja. Pikir terjatuh. Saya terkesan proses. Kalau kita sudah meninggal, mau baca la ilaha illallah tidak bisa. Allah. Dan saat kita itu masih Betul ya Allah. kita sudah. Saya lakukan kepada seluruh Amin ya Allah. Amin Pak Haji. Mudah-mudahan memberikan kekuatan lahir dan batin bisa menjalani ini. Di sisa-sisa usia yang sudah dapat bonus ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya Pak Haji ini. Walaupun beliau sudah tua tapi istiqomah ini. Ini bukan memuji Pak Haji, ini sebagai motivasi supaya kita ini dapat contoh teladan di usia-usia tua ini. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya, semakin kita lemah, hanya pertolongan Allah yang bisa membuat kita bahagia beramal ya. Jadi ini keberkahan Pak Haji. Mudah-mudahan semangat Ki untuk terus belajar dan belajar apapun keadaan kita,
mau panas hujan tetap semangat datang majelis, semangat berjamaah di masjid. Tidak pernah sekalipun kita sholat di rumah, ya. Sebagaimana Nabi SAW contohkan, walaupun beliau mau meninggal di akhir-akhir hayatnya, beliau tidak pernah mengerjakan sholat kecuali di masjid, sholat fardu. Tidak pernah mengerjakan di rumah satu kali pun. Tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi pernah sholat di rumah berjamaah dengan istri, sholat fardu, tidak pernah. Selalu di masjid. Ketika beliau meninggal dunia di masjid juga. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Ini yang perlu kita contoh, Pak. Di akhir-akhir usia beliau, sakit-sakit beliau tidak pernah sholat di rumah. Selalu di masjid. Bahkan dipapa oleh kedua sahabatnya. Ditegakkan dalam sholat. Kalau hari ini kita ada kursi. Kalau dulu tidak ada kursi kayak kecil begini. Dulu itu Nabi dipapa, diberdirikan. Bagaimana itu, Pak? Ketika sujud bagaimana lagi ditahan, rukuk ditahan lagi. Subhanallah. Ini contoh di akhir-akhir usia beliau. Akhirnya yang imam itu Abu Bakar. Waktu itu sholat Isya. Kemudian sholat subuh, meninggal dunia di hari Senin. Allah Akbar. Ini yang perlu kita contoh jemaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita di usia yang sudah tua ini lalai, bahkan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Tidak pernah ke masjid, bahkan kita senang sholat di rumah, walaupun di rumah itu mubah, bukan sunnah, mubah. Sholat di rumah itu mubah, boleh, tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi di masjid, tidak pernah Nabi. Ini bedakan, Pak. Sunnah sama mubah itu bedakan. Sunnah itu di masjid dikerjakan. Mengerjakan di rumah itu mubah, mengerjakan. Kalau di masjid itu mendirikan. Mendirikan itu di masjid, mengerjakan itu di rumah. Ini bedakan. Ya, supaya kita jangan salah paham. Karena orang menyangka di rumah juga sudah sholat. Iya, cocok. Tapi itu bukan sunnah Nabi. Ya. Kemudian pertanyaan pertama, apakah Allah atau Nabi melihat fisiknya Allah? Nah, ini pertanyaan berat, Pak. Kenapa? Karena Allah itu kita tidak tahu bagaimana bentuk dan fisiknya, karena kita tidak tahu itu. Intinya Allah itu punya wajah, dan Allah itu akan melihat akan memperlihatkan wajahnya di mana? Di surga. Ketika sudah masuk surga, baru di situ Allah membuka hijab. Allah akan memperlihatkan wajahnya. Kita tidak tahu bagaimana. Nah, ini ada riwayat. Apakah Nabi itu bertemu? Nah, kita baca riwayatnya. Ada beberapa riwayat ini. Di sini ada 4 riwayat atau 4 pendapat para ulama tentang perjalanan Isra Mi'raj. Apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Nah, ini perjalanan. Ada 4 riwayat. Dan situ apakah bertemu, melihat atau bagaimana? Itu riwayat yang kita dapatkan. Di sini pendapat mayoritas ulama, mereka meyakini bahwa Nabi SAW melihat Allah ketika Isra. Ini pendapat pertama. Pendapat kebanyakan para ulama, pendapat kebanyakan para ulama mayoritas bahwa Nabi itu melihat Allah. Pendapat pertama. Mayoritas kebanyakan para ulama mengatakan bahwa Nabi itu ketika Isra dan Mi'raj dia melihat Allah. Bertemu Allah. Nah, di sini ada pembahasan para ulama. Dikatakan di sini wa kana an-niza'u baina sahabati fi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hal ra'a rabbahu lailatal mi'raj. Perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, ya, para sahabat ini adalah apakah Nabi SAW melihat Allah pada waktu Isra dan Mi'raj. Ini perselisihan di zaman Nabi. Karena ada yang mengatakan dia melihat Allah, yang mengatakan lain dia tidak melihat Allah. Ini perselisihan. Kemudian di sini dikatakan fakana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa aktsaru ulama'i sunnati yaquluna, dan pendapat Ibnu Abbas, kemudian kebanyakan para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu lailatan mi'raj.
sesungguhnya Nabi SAW melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj. Ini pendapat kebanyakan para ulama dan para sahabat. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha wa ta'ifatun ma'aha tunkiru dzalika. Ini yang perlu kita berikan catatan di sini. Yang pertama, Ibnu Abbas dengan para ulama seluruhnya mengatakan bahwa Nabi SAW melihat Allah ketika Isra Mi'raj. Ini pendapat yang pertama. Sementara istrinya, wa kanat Aisyah, istrinya Aisyah yang masih muda itu, dia mengatakan, dan sebagian para ulama ya, dan tokoh sebagian yang bersamanya mengingkari ya, watun kiru dzalika, mereka mengingkari bahwa Nabi tidak melihat Allah. Ini ada perbedaan pendapat. Kebanyakan Ibnu Abbas dan para ulama ahli sunnah mereka mengatakan bahwa Nabi melihat Allah. Sementara istrinya dan beberapa tokoh mengatakan tidak melihat Allah. Nah, ini perbedaan. Nanti kita lihat kenapa bisa begitu. Ya, di sini perhatikan dalam surah An-Najm, sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada waktu yang lain. Nah, ini di Sidratul Muntaha. Maka Ibnu Abbas menjelaskan ro'a rokbahu patadalla fakana qaba qusaini au adna. Ibnu Abbas mengatakan beliau melihat Allah dan mendekat kepada Allah waktu itu, sehingga jaraknya seperti 2 busur atau lebih dekat lagi. Jadi dekat sekali Allah itu ketika bersama Nabi dilihat. Dan ini riwayat Imam Tirmidzi dan ini disahihkan oleh Al-Imam Syekh Albani rahimahullah ta'ala dan sampai kepada Ibnu Abbas. Itu riwayat pertama. Makanya ini menguatkan pendapat yang pertama, mayoritas bahwa Nabi melihat Allah. Yang kedua, dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan ro'a Muhammadun rabbahu, bahwa Nabi Muhammad itu ketika Isra dia melihat Allah. Ini riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam sunannya, kemudian Ibnu Huzaimah, kemudian lain diriwayatkan dari sebagian ulama. Namun riwayat ini dinilai lemah oleh sebagian ulama. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga dari Abu Hurairah ketika beliau ditanya oleh Marwan Ibnu Hakam, apakah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya? Kemudian dia menjawab, iya, Nabi melihat Tuhannya. Dan ini hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. Nah, ini riwayat Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat yang kedua. Yang tadi melihat dengan mata, kalau ini beda. Yang kedua ini melihat dengan hati, pandangan hati. Karena Nabi itu 2, bukan mata, pandangan hati. Ada 2 penglihatannya. Ketika dia sholat, dia tahu siapa yang datang itu dengan hatinya, bukan dengan matanya. Hanya kalau ada yang terlambat, Nabi tahu yang terlambat, siapa yang terlambat. Itu dia lihat dengan hatinya, bukan dengan matanya. Pendapat kedua ini mengatakan Nabi melihat Allah dengan hatinya. Nah, ini kita baca riwayatnya. Terdapat satu hadis yang mendukung pendapat ini, namun hadisnya lemah. Ya, karena statusnya adalah mursal. Jadi hadis mursal itu tidak sampai kepada Nabi, terputus, hanya sampai kepada sahabat. Itu maksudnya hadis mursal. Yaitu dari seorang tabi'in. Nah, ini tabi'in, mursalnya di tabi'in, terputus sampai di tabi'in. Jadi ada sahabat, kemudian yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'ut tabi'in, itu bertingkat-tingkat. Hadis ini hanya sampai kepada tabi'in. Muhammad bin Ka'ab al-Quraji, bahwa Nabi SAW pernah ditanya, apakah Anda melihat Tuhan Anda ketika Isra dan Mi'raj? Nah, di sini Nabi mengatakan, ra'aituhu bifuadi, saya melihat Allah dengan mata batinku. Makanya kita sholat itu Allahu Akbar, itu melihat hakikat Allah itu dengan batin. Makanya khusyuk itu menghadirkan kehadiran Allah dalam sholat dengan batin, bukan melihat dengan basar. Karena Allah di hadapan kita ini,
ketika kita sholat. Tapi kita tidak bisa melihat dengan mata. Dengan apa itu? Dengan khusyuk. Dia hadir dalam diri kita. Disitulah puncak ibadah itu. Menghadirkan Allah di dalam batin kita. Ini Nabi begitu. Dia bilang bahwa saya melihat Allah bipuadi, dengan mata batin. Makanya ketika kita sholat enak sekali khusyuk. Kita tadabburi ayat sampai kita terbawa ke dalamnya. Itu luar biasa. Ya, makanya tidak mudah itu Pak. Menghadirkan Allah dalam diri kita. Khusyuk, terdengar, enak. Semakin kita baca ayat, semakin kita rindu kepada Allah. Semakin kita takut, semakin kita sedih. Kita dengar azab Allah, kita dengar surga dan seterusnya. Nah, ini dengan mata batin. Kemudian Nabi menyergaskan lagi, walam arohu bi'ainihi, dan saya tidak melihat dengan mata kasarku, mata batin yang digunakan. Makanya Pak, ini mata batin kita ini perlu diasah. Diasah terus. Diasah supaya tajam Ki. Kalau sudah tajam itu parang, enak sekali itu dipotong, memakai untuk memotong itu. Tapi kalau tumpul Ki, biar azan di berkumandang tidak ke masjid. Kenapa? Karena parangnya tumpul, tidak pernah diasah. Kalau kita sudah mengasah hati kita, batin kita, itu akan terasa Pak. Dia rumahnya jauh, pasti dia ke masjid. Kenapa? Karena terasah, batinnya terasah. Sudah tajam itu, pekah. Kalau dia ini panggilan Allah langsung. Kenapa? Karena terasa itu. Ya, begitulah hati itu, perlu diasah. Kemudian dalam riwayat lain, pendukung riwayat ini dari Abu Aliyah. Dia mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bifuadihi marratain. Nah ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan hatinya 2 kali. 2 kali ya. Berarti ketika Mi'raj ya, dia dilihat oleh Allah. Dilihat atau melihat Allah Subhanahu. Ada yang cari Ki? Siapa ya? Oh, Pak Irfan. Terakhir. Tunggu, selesai dulu ini. Terakhir itu kedua, pendapat yang kedua. Melihat dengan mata, melihat dengan hati. Pendapat yang ketiga ini, mereka mengingkari bahwa Nabi tidak melihat. Ya, jadi itu ya. Kemudian yang pendapat terakhir ini mengatakan dari riwayat Aisyah, istrinya sendiri. Riwayat Abu Dzar, Aisyah mengatakan begini. Mengatakan, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu. Barang siapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Allah, faqad a'dhamul fariyah 'ala Allah. Maka sungguh berarti dia telah membuat kedustaan yang sangat besar atas nama Allah. Ini Aisyah bilang, ya. Nah, ini Pak. Jadi ini 2 riwayat ya. Jadi 2 riwayat. Yang pertama melihat Allah mayoritas dengan mata. Yang kedua, pendapat yang kelima, melihat Allah dengan hati. Yang ketiga, tidak melihat sama sekali. Dari ketiga pendapat ini, mana yang kuat? Mana yang kita yakini dan mana yang kuat? Nah, itu begitu pembahasannya. Kalau ada perbedaan pendapat seperti itu. Jadi kita ini ya, kita berusaha untuk bagaimana ya kita melihat hadis-hadis. Di sini ada riwayat yang paling kuat, lihat ya, dari riwayat Abu Dzar. Beliau pernah bertanya kepada Nabi, apakah Nabi melihat Allah? Apakah engkau melihat Allah ketika engkau Isra dan Mi'raj? Maka Nabi mengatakan, nurun anni arahu. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Karena Allah itu penuh dengan cahaya. Nurun ala nurun. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Maka dia bilang, di situ pendapatnya bahwa saya tidak melihat Allah karena cahaya tadi. Cahaya itu Pak, matahari saja kalau bercahaya tidak bisa kita lihat. Susah kan? Kita harus pakai kacamata anti cahaya baru kita bisa lihat dengan bagus. Ini Nabi
melihat cahaya. Luar biasa. Cahaya itu nurun ala nur. Cahaya di atas. Makanya malaikat ketika masuk tidak bisa. Karena cahayanya redup. Tidak mampu menahan cahaya Allah. Sehingga dia tidak masuk menemui Allah. Hanya Nabi yang masuk menemui Allah di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, pendapat yang paling terakhir, yaitu mereka tidak mengambil sikap, diam, tidak membicarakan dan tidak bertanya. Diam saja. Intinya Allah itu ada. Mau dilihat atau tidak, intinya Nabi sudah Isra Mi'raj, intinya Nabi sudah berjalan, dan ini hasilnya sholat 5 waktu berjamaah di masjid ini yang dijaga. Mereka tidak membicarakan itu, apakah melihat atau tidak. Intinya Nabi sudah bertemu, mengambil perintah Allah, yaitu sholat sehari semalam 5 kali. Itu intinya, dan itu yang penting, yang perlu kita pahami sama-sama. Jangan sampai kita sibuk bertanya kenapa bisa lihat atau tidak. Itu tidak penting. Yang penting itu istiqomah berjamaahnya. Kamu sudah paham istiqomah, itu yang penting. Selain itu, ya itu kita jadikan sebagai ilmu saja. Bahwa ada 2 atau 3 pendapat, bahkan 4 yang bercerita tentang itu. Dan terakhir ini yang dikatakan di situ riwayat Abu Dzar, di sini mengatakan fayakunu wallahu a'lam. Dia menyimpulkan pendapat ini, makna qaulihi li Abi Dzarrin ra'aitu nuran annahu ra'al hijab. Nah, di sini Nabi mengatakan Nabi melihat cahaya, bahwa beliau melihat hijab, ada hijab. Artinya annahu ra'al hijab. Fa kaifa arahu wan nuru fa kaifa arahu wan nuru hijabin baini wa bainahu. Bagaimana kata Nabi? Ya, tidak mungkin aku bisa melihat Allah sementara ada cahaya yang menjadi hijab antara aku dan dirinya. Ya, sementara ada hijab antara aku dan dirinya, tidak mungkin yang menghalangi beliau untuk melihat Allah. Ya, ini kan bimakna yang nauni min ru'yatihi fa hadza sharihun fi nafyi ru'yati wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dilihat, kan? Ada yang menghalangi beliau untuk melihat Allah. Ini merupakan dalil yang tegas bahwa beliau tidak melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj. Jadi ini pendapat, Pak, ya. Jadi ada 4 pendapat. Yang pertama, mayoritas, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa Nabi melihat. Yang kedua, melihat dengan mata tadi. Yang kedua, melihat dengan hati. Pendapat yang kedua lemah, karena riwayatnya lemah. Yang ketiga pendapatnya tidak melihat, riwayat Aisyah. Yang keempat diam, tidak mengambil sikap. Intinya Nabi sudah Isra dan Mi'raj, kemudian menerima wahyu, dan kita mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu sholat 5 kali sehari semalam. Itulah hadiah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Alhamdulillah, kita terima dengan baik, tapi belum mengerjakan, mendirikan dengan baik. Nah, itu perlu, ya. Mungkin itu Pak Haji, ya, tentang melihat Allah di Isra dan Mi'raj. Dan mudah-mudahan kita semakin yakin, karena ini hadiah dari Allah. Ini yang perlu kita jaga. Hadiah ini yang akan ditanya nanti, apakah sudah dijaga atau tidak. Nah, itu hadiahnya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjaga hadiah ini dari Allah yang diberikan kepada Nabi SAW. Cukup, ya? Mungkin itu pertanyaan. Alhamdulillah, saya berasumsi menanggapi jangan sampai salah. Disinilah kita sebagai hamba Allah, waktu dua takbiran kita melihat Allah dalam itu Pak, bipu adi dengan batin, ya, mata batin, sebagai umatnya Rasulullah. betul. Allah Akbar. Cuma nikmat itu Pak. Ya Pak Haji, insya Allah. Semoga Jadi, kita maksud kuat. saya, Ustaz, tingkatan-tingkatan Rasulullah itu macam itu.
Saya berasumsi dalam arti bahwa kita lah yang kita pakai ini begitu buruk takbiran. Itulah hakikat melihat Allah khusyuk aja. Melihat dengan batin. Betul. Allah itu Pak. Mudah-mudahan kita tingkatkan terus Pak Haji. Asa terus batin ini, diasah terus supaya kuat mengasah batin ini. Kenapa saya ngomong begini? Ini lah. Nah, apalagi kalau gini kan saya. Kalau begini. Allah ketemu. Ya. Dan ini kalau saya pertemuan tadi kan. Ada melihat langsung. Allah. Dalam hati juga yang seperti sama. Betul. Iya Pak. Semoga Allah pahamkan, kuatkan. Ini hamba Allah. Kemalasan kita ke masjid, katakan tidak berbuat yang baik. Apakah itu golongan kita pribadi atau hidayah dari Allah? Karena kita daun pun dan surga, sepengetahuan Tuhan. Betul. Apakah ini gerakan hati pribadi kita masing-masing? Iya. Atau ada pertolongan Allah? Iya, ada pertolongan. Semua, ya, ini kaidahnya Pak Haji, semua perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah. Semua perbuatan kita itu Allah yang ciptakan. Dan tidak mungkin orang bisa bergerak tanpa izin Allah. Itu hakikatnya. Tapi perlu dipilah, ada perbuatan buruk, ada perbuatan baik. Ketika adzan berkumandang ada dua ujian, mau tidur atau sholat. Hawa nafsu kita mau tidur, panggilan Allah harus sholat. Yang mana panggilan Allah, yang mana panggilan hawa nafsu? Itu bedakan. Kalau kita tidur berarti mau kita, hawa nafsu kita yang kita ikuti. Kalau kita sholat mau Allah bantu kita ke masjid. Nah itu perbuatan Allah bersamaan dengan perbuatan kita, dan Allah mudahkan kita ke masjid karena Allah gerakkan hati kita ke masjid. Tapi kalau kala itu iman dia tidur, berarti itu hawa nafsu yang lebih dominan. Allah izinkan dia tidur tapi Allah tidak ridho, dan itu Allah akan azab nanti. Kalau kita diizinkan ke masjid, Allah akan balas dengan pahala dan Allah akan rahmati. Ya, itu bedakan. Kalau kita tidur hawa nafsu, Allah tidak ridho, tapi izin ada. Karena tidak mungkin dia bisa tidur kalau Allah tidak izinkan. Tuh, begitu. Tapi kamu akan melihat balasannya. Karena hawa nafsumu yang lebih kau dahulukan daripada panggilan Allah. Nah itu Pak. Jadi kalau orang tidak bangun subuh itu bukan karena Allah tidak kasih bangun, tidak. Dia sendiri yang tidak mau. Karena Allah izinkan dia tidur. Tergantung dia mau tidur atau tidak, itu tergantung dia. Kalau dia ke masjid berarti Allah ridhoi dan Allah izinkan dia ke masjid. Tapi kalau dia tidur, Allah tidak ridho tapi Allah izinkan dia tidur. Pilihan. Makanya pilihan Pak Haji, mau tidur atau ke masjid. Kalau mau ke masjid berarti Allah ridhoi dan Allah berikan pahala. Kalau mau tidur berarti Allah izinkan, tidak diberikan pahala, bahkan diazab kalau tidak mengerjakan ibadah. Ini perlu dipahami supaya jangan sampai kita menyangka kan Allah juga yang, iya Allah, tapi Allah tidak ridho. Karena perintah Allah ke masjid bukan tidur waktu itu. Jadi ada perintah di waktu di mana kita tidur, ada perintah harus bangun untuk mengerjakan ibadah. Jadi kalau mereka tidur, ya itu bukan maunya Allah, maunya dia. Dan ikuti hawa nafsu. Tapi Allah izinkan karena dia bisa tidur. Seandainya Allah tidak izinkan, tidak bisa tidur juga. Maunya. Ya, itu wajib. Supaya jangan kita beralasan ketiduran. Iya, ketiduran karena kita yang mau. Sementara Allah sudah panggil, masa kita bilang tidur? Tidak mungkin. Sebenarnya kalau itu jam salat sudah ditahu ya. Ya baru lah setengah jam. Betul. Oh itu mah. Ambil makan. Ambil itu. Iya, terima kasih Pak Haji. Demikian ya. Mudah-mudahan selalu kita penuhi panggilan Allah.
Alhamdulillah. Mari makan rumah. Mam doa. Buka. Silakan kalau ada mau bertanya. Kalau tidak ada kita tutup. Rasul itu ke langit itu fisiknya apa rohnya? Iya. Siapa ini? Ya. Jadi kalau kita baca surah Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi abdi. Abdi itu abdun, bukan biruhi. Ya, bedakan itu. Kalau abdun itu jasad dan ruh. Karena Allah mengatakan abdun, hamba. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Bi abdi, asra bi abdi, yang memperjalankan. Bi abdin, hambanya. Berarti jasad dan ruhnya. Bukan ruhnya berjalan, tidak. Jasad. Makanya mereka cari-cari Nabi SAW di mana. Ternyata dia baru datang dari Isra dan Mi'raj ke Palestina, berbulan-bulan baru sampai. Ini cuma 1 malam sudah pulang. Wah, tidak masuk akal. Pergi lagi ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah di Arsy. Luar biasa. Perjalanan yang sangat panjang dan lama. Tapi Nabi tempuh 1 malam kembali dengan jasad dan ruh. Makanya ayat itu mengatakan Subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Memperjalankan hambanya, Allah yang memperjalankan, bukan Nabi sendiri berjalan. Bi abdi, hamba, bukan biruhi, dengan ruhnya, bukan dengan hamba itu tadi. Ya, jadi itu ya. Jadi diperjalankan dengan fisik dan jasad, ruhnya. Betul. Nah, ini. Ambil 2. Ambil air. Makanya baca surat Al-Isra ya. Supaya lebih paham. Subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya itu. Ini kalau kita pahami baik-baik surat itu, Masya Allah, luar biasa ya. Ya, luar biasa perjalanan Nabi SAW ketika dia Isra wal Mi'raj. Itu mau saya katakan bahwa alat itu paling tinggi dan paling masuk hidupku. Iya. Perjalanan jauh makanya perjalanan paling lama dan paling jauh ke masjid, Pak. Sebagaimana Nabi mengambil jemput sholat tadi, perjalanannya panjang, lama, bertahun-tahun, tapi cuma 1 malam. Begitu juga perjalanan ke masjid ini, karena perjalanannya iman. Perjalanan iman, bukan perjalanan fisik saja, tapi iman. Ada orang kuat fisiknya tidak bisa ke masjid, tidak pernah muncul. Kenapa? Karena iman. Walaupun rumahnya depan masjid, tidak pernah ke masjid. Kenapa? Karena perjalanan iman. Nah, itu perlu kita pahami. Ya, makanya di sini perjalanan fisik dan jasad dalam surah Al-Isra. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram dulu ke Masjidil Aqsa itu lama perjalanan, berbulan. Itu sekitar 1 bulan lebih atau 1 bulan. Wallahualam, perjalanan ke Palestina kalau naik unta. Sekarang tidak sampai. Ini Nabi cuma 1 malam sudah sampai di Palestina, sholat 2 rakaat, masuk di Masjidil Aqsa, sholat tahiyatul masjid, kemudian dibawa Isra dan Mi'raj ke langit. di sini ada ucapan Allah diperjalankan. Di situ Asra, diperjalankan. Allah yang makanya katanya Subhanallah, Maha Suci. Kalau ada kata-kata Subhanallah itu hanya Allah yang bisa melakukan, tidak ada yang bisa. Sama dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha Suci Allah yang maha menguasai atau kerajaannya. Kemudian apa? Alladzi khalaqal mauta wal haya, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan,
Yang mematikan itu hanya Allah. Tidak ada yang bisa melakukan. Ini juga surat ini begitu. Yang memperjalankan Nabi menuju Isra Sidratul Muntaha itu hanya Allah, bukan yang lain. Dan itu hanya Allah yang bisa. Sampai hari ini tidak ada yang bisa sampai ke langit ke-7 sana, karena itu goib, Pak. Langit pertama sampai langit kedua itu goib, tidak kelihatan. Kalau kita keluar dari bumi ini hanya ruang angkasa. Tidak ada langit, tidak ada ruang angkasa. Kenapa? Karena itu goib, perkara goib. Yang bisa menembus itu hanya orang-orang diizinkan untuk menuju Nabi SAW. Jadi Nabi itu sudah menembus ruang goib. Langit pertama sampai langit ke-7 itu, kata Nabi SAW, seperti cincin yang dibuang di atas padang pasir. Langit pertama sampai langit kedua itu, langit pertama itu seperti cincin yang dibuang di atas padang pasir yang luas dibandingkan langit kedua. Langit kedua juga begitu, seperti cincin dibuang di atas ada padang pasir kecil. Bagaimana ini bumi, Pak? Kecil sekali. Satu titik saja mungkin kalau dilihat dari sana. Sebagaimana kita melihat bintang itu kecil sekali di atas, padahal itu besar. Begitu juga kita ini, dilihat oleh penduduk langit kecil sekali. Karena satu bumi yang pertama, langit yang pertama dibandingkan langit kedua, seperti cincin yang dibuang di atas padang pasir. Allahu Akbar. Sangat besar, Pak. Dan itu langit luas seperti kita ini. Luar biasa luasnya. Makanya situ, Pak, Nabi, langit pertama, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Ibrahim di langit ke-7. Mereka punya surga masing-masing. Nabi melewati itu. Semua dilewati, diperlihatkan penduduk surga dan neraka. Diperlihatkan macam-macam siksaan dan Allahu Akbar, dan macam-macam nikmat di dalam surga diperlihatkan kepada Nabi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya, itu perjalanan ruh dan jasad, bukan perjalanan ruh saja, ruh dan jasad. Makanya perjalanan yang terlama di dunia ini perjalanan ke masjid. Karena kita dituntut sampai mati ke masjid, makanya lama perjalanannya. Bahkan ada yang tidak sampai-sampai, Pak, ke masjid. Sampai hari ini belum ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi penghuni masjid. Ya, alhamdulillah. Iya, Pak Haji. Iya. Makanya Imam Ghazali pernah ditanya, "Ya Imam, maha akbaru fi hadhil asya?" Apa yang paling besar di dunia ini? Ada yang mengatakan bumi, ada yang mengatakan bulan, matahari. Imam Ghazali bilang yang paling besar adalah hawa nafsu. Sudah dikasih gunung emas yang pertama, mau gunung emas yang kedua. Dikasih yang kedua, mau yang ketiga. Itulah hawa nafsu. Karena sudah ada gaji 10 juta, korupsi lagi. Bikin uang palsu lagi. Allahu Akbar. Nauzubillah. Kenapa hawa nafsu? Begitu, Pak, hawa nafsu itu, Pak. Tidak ada yang bisa mengalahkan hawa nafsu kecuali iman. Tanpa batas. Itulah yang paling besar, hawa nafsu. Tidak bisa dikalahkan kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita di subuh hari, beribadah, itu lebih kecil hawa nafsu kita daripada tidur. Itu, Pak Haji. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau balik, silakan. Dipersilakan. Kalau ada yang mau cerita-cerita, ya silakan dilanjut. Ya, saya tutup dengan doa kepada majelis. Iya, subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalina, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Aduh. Yes, Pak Haji. Dicuci, Pak Haji, karena busuk ki. Harus dicuci supaya nyaman berjamaah.